Kompetisi kok nggak ada degradasi? Weh, Liga apa fun football? anjing, lu Balik lagi bahas di kita studio bola. bahas Liga Wakanda apa Liga mana? Langsung nyenggol di awal-awal. Ya balik lagi di studio bola bareng gue Karyo dan tentu saja Bang WG. Sumringah lagi ya, gila. Enggak juga sih, emang gila. Mungkin bilang gue dari kemarin tuh udah mulai gila Bang. Ya kayak hari-hari sebelumnya ya, kita bakal bahas tim kesayangan kita yang sedang Sedang apa ini, ya? sedang kena ini COVID. Kena COVID ya, ngap. Kena COVID ngap. Senin Kemis ya Senin nafasnya. Parah sih. Oke, kita bakal bahas lebih dalam setelah intro. Welcome to practice the round of Lemonade. In second time, affliction round of reverse second time. Ya, Bang Wex. Iya, gimana. Begadang yang sia-sia. Gua kali ini ngerasa gua kayaknya harus nurut sama Roma Irama. Iya, apa tuh? Begadang jangan begadang bila tak ada gunanya. Iya, Lawan Fulham lo kalah. Iya, yang bikin sedih ya lawan Fulham itu 30 pertandingan terakhir sebelum tadi malam. Aha. Itu Chelsea cuman kalah satu kali lawan Cuma kalah Fulham. satu kali. Itu 2006 eranya Mourinho. Itu terakhir kali kita kalah sama Fulham di Liga 1-0. Nah, Fulham ini kalau bicara rasio kemenangan ya, itu juga gue cek statistiknya. Jadi kemungkinan win percentage-nya terendah Fulham lawan klub-klub Premier League itu paling rendah lawan Chelsea. Jadi kemungkinan Fulham untuk bisa menang lawan Chelsea itu cuma 9,5%. Jadi paling rendah dan ternyata presentasi itu kepake semalam. Nggak kepake justru. Jadi artinya dia malah bisa menang. Maksudnya presentasi yang kecil itu iya. Dia wujudin semalam tuh ya. Sakit hati dah pokoknya. Kacau ya. Asli kacau banget. Lu bayangin ya, gue niatnya jam 10 gue tidur, jam 2 gue bangun ya kan, lihat line up, jam 3 nonton, jam 5 sampai jam 5 kan, karena kick off-nya jam 3 pagi. Parah jam 3. Parah sih. Nah, yang ada jam 10, jam 11, jam 12 nggak bisa tidur gue. Sampai jam 12:30 gue lapar, gue bikin nasi goreng, kelar jam 1 racik-racik bawang. setengah dua gue makan. Itu nasi goreng apa yang lo bikin Bang? Nasi goreng pokoknya enak deh. Oke, enak ya. Kalah yang di jalanan lewat. Jalan. Iya, 1:30 gue makan nasi goreng, jam 2 line up keluar. Ya menarik. Begitu gue lihat line up, Felix langsung main. Gue nggak pakai basa-basi, Joe Felix langsung main. Gue suka gaya Potter di situ. Maksudnya ini pemain udah di loan mahal-mahal, gajinya juga kita full cover kan sampai Juni. Ya artinya nggak pakai basa-basi, udah langsung mainin. Baru kemarin datang sekali satu sesi training langsung dipakai. Ya luar biasa ya. Gue suka sih gaya Potter di situ. Maksudnya nggak pakai basa-basi, langsung dimainin. Itu kalau tadi kita secara luasnya, secara gamblang. Kalau lu lihat per pemain Chelsea semalam, per orang yang menurut lu siapa yang harus nggak usah main lagi lah ya. Siapa yang sebenarnya semalam bagus tapi iya, jadi Chelsea. Ya kita bicara overall dulu ya. Jadi sebelum kesana gue sedikit ini. Chelsea Indo tuh nge-tweet ya kan. Tentang pemain Portugal yang pernah bermain di Chelsea. Ada banyak nama kan. Ada Deco, ada Ferreira, ada Carvalho, ada Raul Meireles. Ada Quaresma juga sempet gitu kan. Nah, ada satu nama yang nggak disebut. Nah, gue mention ke Chelsea Indo, ada Nuno Maniche. Ya, di tahun 2006 itu kita loan dari Dinamo Moskow setengah musim. Gue lupa setengah musim apa satu musim ya. Setengah musim. Nah, Maniche di saat debut starternya di Chelsea, ketika dia starter itu lawan West Ham. Nah, waktu itu Maniche di menit ke-17 kartu merah. Gara-gara ya tackle-nya kakinya terlalu tinggi juga. Itu yang di tackle siapa?
Lionel Scaloni bro. Manajer yang bawa Argentina juara World Cup, juara Copa America. Itu tahun 2006. Dan Scaloni itu kan waktu itu West Ham flop lah jatuhnya. Di West Ham tuh dia flop banget. Flop parah. Kartu merah manusia. Tapi hebatnya Chelsea waktu itu Drogba, William Gallas, ada Crespo juga, bisa menang 4-1. Lu bayangin, main dari menit ke-17 10 orang tapi menang 4-1 lawan West Ham. Itu gua nggak pernah lupa itu match itu. Nah, gue mention dan ternyata kejadian lagi nih, pemain Portugal kita lawan di Januari, debut jadi starter. Yang gue gak nyangka kartu merah juga, Joao Felix. Tapi kalau kita bicara dari kick off begitu kick off itu Joao Felix gila banget. Itu bagus. Lu bayangin menit 1,50 sekian lah. Iya, hampir Chelsea itu udah punya 2 shot on target. Jadi Joao Felix dari kanan dia ngobrak-ngabrik pertahanan Fulham, dia sempat nutmeg juga satu pemain belakang Fulham, gue lupa namanya siapa. Dia kasih umpan matang ke Havertz tendang, sayangnya tendangannya lemah dan mengarah ke Ben Leno. Tapi itu pun bola nggak clear ditangkap sama Ben Leno, di punch mental ke Lewis Hall yang berdiri bebas, ditempong lagi ya, lagi-lagi arahnya ke kiper lagi. Jadi ya itu hampir tuh. Dan itu sepanjang 45 menit pertama Joao Felix gila sih. Itu gua ngerasa melihat Hazard balik lagi di Chelsea kayak gitu deh kurang lebih. Dan Joao Felix tuh nunjukin banget ke Havertz sama Mount ya gimana caranya lo penetrasi ke daerah pertahanan lawan, gimana caranya lo di final third ya movementnya, flicknya, pokoknya kecepatannya, lo gini lo cara main di final third tuh gitu, kemampuan dribblingnya, wah itu gila, itu wah gue suka banget nontonnya kemarin. Asli seru sih ngeliat dia main juga, kayaknya aktif banget dia kan, emang kelihatan. Maksud gue passion yang kita nggak ngeliat di berapa pertandingan ke belakang yang pemain Chelsea pada lemes leto itu, Felix nggak punya itu gitu, entah emang gara-gara efek debut apa ya, this is Felix gitu kan. Nah ini kan juga banyak yang meragukan sebenarnya apakah dia dengan perawakan yang kecil ya kan, apakah cocok dengan Premier League yang keras, yang benar-benar butuh apa namanya ya body banget lah mainnya, body banget gitu. Ternyata ya dia buktiin dia bisa gitu. Dan Fulham backnya nggak kecil-kecil loh. Iya, nah itu gila, constant threat ya dari setiap Joao Felix pegang bola tuh selalu berbahaya, dan dribblingnya, kecepatannya, kemampuan dia take ons ya, ketika one on one sama pemain bertahan lawan itu dia tunjukin gimana cara ngelewatin back lawan yang selama ini Havertz sama Mount nggak pernah tunjukin itu gitu. Satu doang yang nggak ditunjukin sama Joao Felix kemarin, cara bikin gol. Jadi overall Joao Felix itu pemain yang paling banyak nge-shoot juga kemarin. Dia total ada 6 shoot, 4 on target. Sayangnya semuanya lagi-lagi bisa mengarah ke kiper. Jadi ya sebenarnya Ben Leno pun nggak ada penyelamatan yang ini ya, yang serius lah kasarnya, yang krusial lah kasarnya. Iya, yang benar-benar super tuh nggak ada. Total Chelsea 10 shot on target, tapi nggak ada penyelamatan yang luar biasa dari Ben Leno, karena kebanyakan memang arahnya ke gawang, memang udah ke bola, udah ke kiper. Nah, ya sekarang kita ulas satu persatu sesuai pertanyaan lu tadi ya, pemain Chelsea yang tampil tadi malam. Pertama kita bicara Kepa Arrizabalaga. Kepa untuk urusan shot stopping itu salah satu yang teratas di Premier League saat ini untuk goalkeeper. Dia cuman berada di bawah Neto, kipernya Bournemouth, kurang lebih hampir sama dengan Nick Pope, kipernya Newcastle, jumlah penyelamatan ya. Tapi sayangnya Kepa ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah ketika menghadapi bola-bola crossing. Minggu lalu ketika kita kalah 1-0 sama City di Stamford Bridge, itu sebenarnya crossing lemah dari Jack Grealish. Dan bola itu sebenarnya kurang lebih ya setengah meter di hadapannya Kepa. Nggak jauh, bolanya juga pelan. Akhirnya bola itu bisa nyampe ke Mahrez,
Kepa tuh gagal gitu menghentikan bola dari Grealish dan itu menjadi gol satu-satunya kemenangan City. Nah, yang tadi malam juga gol kemenangan dari Fulham yang dicetak Vinicius itu juga berawal dari crossingnya Ferreira ke arah Vinicius yang juga Kepa tuh kelihatan di situ ragu antara dia mau coba rebut bolanya atau dia tetap bertahan di gawang, mau rushing out atau tetap bertahan di gawang. Akhirnya dia nggak dapat dua-duanya, crossing itu gagal direbut sama dia, juga, posisinya juga jadi tanggung. Akhirnya jebol lah gawang Chelsea. Jadi Kepa memang di 4 pertandingan Premier League terakhir itu benar-benar bicara statistik, gua kutip dari Mojo, itu sangat-sangat buruk sih penampilan Kepa belakangan ya, terutama setelah World Cup ini. Setelah World Cup beda banget sama Kepa yang sebelum World Cup. Iya, sebelum World Cup lu bagus banget. Nah, itu ada penurunan di situ. Yang kedua, ini yang gua soroti juga, yang tadi malam tampil sangat jelek selama berbaju Chelsea, itu Trevoh Chalobah. Bayangin Chalobah itu misplace passingnya banyak banget kemarin dan itu beberapa kali diantaranya itu berbahaya. Salah satu tendangan pemain Fulham, Cordova Reid, itu juga berawal dari salah passing dari Chalobah, kena tiang. Ya, sayang untungnya nggak berujung jadi gol. Gol pertama juga dari Willian itu deflect dari Chalobah juga. Gol kedua yang tadi di mana Kepa gagal mengamankan bola crossing, itu juga Chalobah yang gagal marking Vinicius. Kalau lu nonton 45 menit babak pertama itu, selain udah kuning, Chalobah itu jelek banget, bener-bener banyak passing yang salah, banyak gagal marking. Itu parah. Itu menurut gua penampilan terburuk Chalobah selama bermain buat Chelsea. Ini juga gua nggak tahu ya, beda banget sama Chalobah sebelum World Cup ya, yang kayaknya di awal-awalnya Potter tuh bagus banget gitu. Sekarang nih mengalami penurunan. Begitu juga Koulibaly, salah satu kontribusinya tadi malam adalah selain dia mencetak gol equalizer ya, 1-1, dia ngasih passing kencang ke Joao Felix, cuman bolanya tinggi nggak datar, jadi Joao Felix harus nahan dulu. Begitu nahan, bolanya lepas, Joao Felix mau ngambil lagi bolanya, keburu ada Kenny Tete, pemain Fulham. Akhirnya lebih kenceng si Kenny Tete ke arah bola. Akhirnya Joao Felix tuh niatnya mendang bola, jadi kena orang, akhirnya kartu merah. Itu berawal dari umpan Koulibaly. Tapi menurut itu harusnya kartu merah nggak sih Bang Bex? Kondisi kayak gitu loh kondisinya. Sebenarnya nggak keras sih ya. Jadi ya unfortunate sih kalau gua ngelihatnya. Yes. Dan tapi rulesnya ya memang begitu. Ya itu jatuhnya high lung ya, ya tinggi kan. Iya, tackle tinggi ya. Jadi sebenarnya unfortunate. Dia nggak ada niat untuk nekel pemain Fulham. Orang bola masih dikontrolnya dia gitu. Ya tapi si Kenny Tete ini jago dan pemain Fulham juga langsung rubungin kan wasit, ya nggak punya pilihan. Seandainya wasit kuning pun gue rasa VAR akan turun tangan. Jadi emang mau nggak mau merah sih. Ya itu unlucky-nya Joao Felix kemarin. Nah, baru masuk 3 pertandingan nggak main. Yang bagus itu sebenarnya Lewis Hall tuh bagus ya. Dia paling banyak kemarin ball recoveries ada 13. Kemudian interception dia ada 3, successful tackle dia ada 3 dari 4. Overall bagus. Sayangnya gol pertama Chelsea itu juga berawal dari Lewis Hall yang kehilangan bola, kehilangan possession, bolanya direbut main Fulham, diumpan ke Willian, dan Willian yang berhasil ceplosin bolanya walaupun deflect lewat Chalobah. Begitu juga Azpilicueta 33 tahun ketemu dengan Willian. Willian kan ditaruh kiri nih sama Marco Silva. Ya maksud gua, lu udah ribuan kali training bareng Willian gitu. Kapan gaya dribblingnya Willian, kapan dia nyetop bola, tetap nggak bisa. Dan secara umur Aspi 33, Willian 34 ya, sama-sama tua lah ya, harusnya imbang gitu loh. Cuman tetap nggak imbang. Jadi kelihatan kalau gua ngelihat duel Aspi lawan Willian kemarin, kayak Willian tuh kayak kesannya tuh kayak 20 tahun lawan 33 tahun, bukan 34 tahun lawan
Jadi ya itulah, ini lagi-lagi kembali ke faktor bek kanan ya. Tolong Todd Boehly, tolong Potter lu. Udah sejelek itu Aspi berarti sekarang mainnya. Parah. Bahkan buat lawan Willian yang seumuran dia yang harusnya enggak. Iya. Ya tapi Willian masih keren, makanya di edisi kemarin gue bilang kalau lihat pemain Chelsea sekarang itu gue ngerasanya Willian, Pedro dulu tuh mewah banget gitu. Kita nggak punya pemain yang jago ball keeping, jago dribbling, pemain-pemain depan kita ya. Ya menyedihkan sih kalau. Nah, kita lanjut ke tengah ya. Silva oke lah. Kalau Thiago Silva gue bilang tadi malam ya main standar lah ya, nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Yang jelek kemarin tuh yang masih belum ketemu form setelah World Cup ini Mateo Kovacic sih. Ya Kovacic kenapa ya? Ya Kovacic ini pemain-pemain yang kelamaan di World Cup kayak Kovacic, Ziyech juga nggak tahu ya. Di timnasnya tuh kemarin di Kroasia Kovacic gila banget. Dia total mungkin nggak tahu ya, habis perebutan juara ketiga, dia liburan segala macam. Ini belum nemu lagi form. Kan kelihatan banget Kovacic di Kroasia tuh emang bener-bener jadi kasar, jadi otak kan di tengah gitu. Sedangkan kalau di Chelsea jadi lemes. Iya, gua nggak tahu karena ada faktor Modric juga di situ kali, ada Brozovic ya. Ini di Chelsea ini kembali drop nih. Kovacic harus menemukan formnya lagi nih. Zakaria, Soso lah tadi malam, Soso nggak jelek juga, nggak bagus juga. Sayangnya ya cedera, ya kan? Cedera paha, belum sampai detik ini belum ketahuan cederanya berapa lama. Nah, lini depan ya Mason Mount kayak sebelum Havertz. Lanjut ke ini Bang Bex, ke lini depan. Gue mau nambahin kabar buruk tambahan nih. Iya. Selain Zakarianya cedera, RLC-nya sembuh. Iya, RLC itu udah training. Udah training kok. Iya, jadi ini udah fix nih kayaknya. Lord RLC itu udah foto loh. Iya, udah training. Gua tahu dari sebelum match lawan City itu dia udah training. Iya. Ya kalau gua kemarin sekitar jam 11-an sih. Iya, kabar gembira sih. Kabar gembira kalau buat lo ya. Iya, maksudnya ya minimal Jorginho sama Kovacic ada cadangan. Iya, itu sedih sih. Tahulah antara sedih dan gembira ya. Jadi titipan wali kota balik lagi. Nah, lemes. Itulah yang bikin lemes, antara bikin semangat nggak tahu ya. Nah, selanjutnya Mason Mount. Mason Mount ya, kembali lagi Mason Mount ya. Walaupun tadi malam gue lihat Mason Mount tuh lebih mau pressing. Gua ngelihatnya dia kayak ke-trigger sama Joe Felix yang lari. Itu lumayan Mason Mount. Ya lumayan, dia free kicknya juga gol Chelsea yang balasan dari Koulibaly juga berawal dari free kick Mount yang kena tiang, terus bola dimentahkan oleh Ben Leno yang ke arah Koulibaly terus jadi gol. Tapi ya lagi-lagi yang paling menyedihkan kayak Havertz sih dari malam. Dia punya banyak peluang, setidaknya ada 3 shot, bahkan di menit akhir, menit 92 kalau nggak salah. Itu dia punya kesempatan one on one sama Ben Leno, hasil bola long ball dari Koulibaly. Oh, yang long ball ya. Dan lolos dari perangkap offside gitu ya. Tapi ya lagi-lagi lemes di akhir. Dan pernah beberapa kali true ball dia tinggal berhadapan dengan satu back Fulham, gagal lewat, berujung nggak jelas, terus malah bola jadi throw in gitu ya. Banyak pengambilan keputusannya dan lain-lain, menyedihkan sih. Jadi kayak Havertz ini total udah 17 kali main di liga. Cetak 4 gol. Ya gua nggak tahu ya mau sampai kapan sih Graham Potter menggantungkan Havertz sebagai striker gitu. Striker itu setidaknya lu kalau 17 kali main at least lu 10 gol. 10 lah paling enggak. Iya, kalau enggak 17 gol. Kayak City kan 17 itu lebih banyak gol daripada main ya kan. Nah, kalau itu bukan orang kalau itu emang. Lu gimana coba menggantungkan harapan kepada striker yang cuma bisa cetak 4 gol dalam 17 kali pertandingan. Nah, ini juga ya padahal di cadangan tuh ada Fofana, ada Aubameyang gitu. Itu juga jadi pertanyaan kan sebenarnya semalam ketinggalan 2-1 tapi Aubameyang tetap nggak dipasang. Iya, nah gue juga heran gini ya. Jadi gini, ketika Joe Felix kartu merah itu di menit 58, Potter sama sekali nggak melakukan perubahan line up. Pergantian pemain itu dilakukan di menit 76, 78 ya kalau nggak salah. Langsung ganti 4 tuh.
Jadi sampai ke sana tuh nggak ada pergantian, bahkan akhirnya Chelsea kebobolan kan, jadi 2-1 buat 2-1 Fulham Fulham. setelah merahnya Felix, dan itu nggak ada perubahan sama sekali dari Potter. Tumben banget dia slow respon, bahkan Chukwuemeka yang main cuman 10 menitan gitu malah bagus banget. Malah kelihatannya kalau dia main lebih cepat mungkin Chelsea yang bisa dapat 2 kayaknya kalau Chukwuemeka. Yang gue bingung itu sih. Sekarang memang yang jadi pertanyaan para fans, yang menjadi sumber kekecewaan para fans terhadap Graham Potter adalah kenapa sih lu mainin orang yang nggak perform dari minggu ke minggu tapi tetap lu percaya dia sebagai starter gitu. Betul. Itu sih yang bikin banyak fans yang teriak pecat Potter out ya. Kita juga kalau bicara statistik, gue punya catatan ya. Jadi dalam 12 kali pertandingan pertamanya sebagai manajer Chelsea, kalau kita bikin klasemen pelatih, paling tinggi itu adalah Gus Hiddink. Jadi dalam 11 atau 12 pertandingan pertama itu dia 28 poin. Nah, di bawahnya itu ada nama-nama seperti ada Ancelotti, ada Conte, ada Mourinho, ada Avram Grant, ada Villas-Boas, ada Scolari, bahkan yang di era-era Ken Bates, Vialli, ada Ruud Gullit, itu semuanya dalam 11 atau 12 pertandingan pertamanya jumlah poin mereka di atas Graham Potter. Potter tuh peringkat 3 terbawah, 2 di bawahnya adalah satu Glenn Hoddle kalau nggak salah, terus satu lagi pelatih yang sebelum era-era Chelsea lama. Jadi bisa dibilang memang Graham Potter adalah salah satu manajer dengan rekor terburuk. Glenn Hoddle tuh Inggris ya? Inggris. Yang terakhir Inggris juga nggak tuh? Apa? Yang terakhir tuh kayaknya Inggris. Ya kan? Berarti kita tiga pelatih Inggris di bawah semua buat Chelsea itu memang gimana? Gini ya, dalam sejarah Premier League pun pelatih Inggris nggak pernah ada yang top manager lah ya bisa dibilang. Jadi belum ada yang pernah juara Premier League semenjak era Premier League ya. Oh iya. Belum ada pelatih Inggris yang sukses membawa klubnya juara Premier League. Ya sejauh ini yang paling bagus justru Newcastle waktu dilatih runner up waktu itu ya, gue lupa Kevin Keegan ya kalau nggak salah tuh, yang bisa bawa Newcastle runner up Premier League, itu yang terbaik sih. Sisanya kan ya kayak Sir Alex itu kan Scotland. Bukan Inggris gitu. Sekedar UK aja kasarnya. Sekedar UK. Jadi yang pelatih Inggris tuh rata-rata bapuk gitu. Southgate bapuk berarti. Southgate bapuk. Jelas bapuk. Iya, bapuk sih kalau menurut gue. Prancis. Itu gue semalam nemu satu video di Twitter gitu. Gue nggak tahu ini apa ya. Gue nggak tahu ini sebenarnya emang beneran fans Chelsea atau fans Fulham yang mengaku sebagai fans Chelsea. Dia manggil ngikutin Potter ke mobil tuh, Gaffer yang dimanggil segala macam, don't give up. Ini salah, ganti aja pemainnya, bukan salah lu, kasarnya gitu. Ini salah mereka. Ini ada dua narasi nih yang kuat nih emang. Kalau gue lihat ya rata-rata di Twitter ya terutama. Rata-rata fans Chelsea yang punya banyak follower orang-orang Inggris, ya rata-rata mayoritas sih mereka masih yang defend Potter lah. Defending Potter kan. Beri waktu gitu lah ya. Kalau gue pribadi ya banyak, ya gue sih ngeliatnya gini ya. Mungkin Potter bagus, cuman hokinya nggak ada satu. Menurut gue butuh pelatih yang punya hoki juga, karena ya gimana ya, ini sialnya udah parah banget, udah kayak kena kutuk gitu. Cedera, kartu merah, ada aja, dan kemarin itu juga individual error tuh di Chelsea nggak habis-habis. Ada aja, selalu dari game ke game, match ke match. Ada aja dramanya gitu. Iya. Kita bicara 8 pertandingan terakhir di EPL. Kalau dibikin klasemen 8 pertandingan terakhir doang nih, Chelsea itu peringkat paling bawah. Paling bawah ya? Iya, paling bawah dengan juga jumlah golnya terendah. Poinnya cuma 4 nggak salah. Poinnya 1 kali menang, 3 kali draw. Oh iya, draw 3 kali. Jadi 6 poin lah. 6 poin. Terus jumlah golnya cuma 5, kemasukan 9. Jadi parah. Ya gua nggak tahu sampai kapan. Yang pasti Bully sejauh ini sama Bali kayaknya nggak mau menjilat ludahnya sendiri. Dan nggak ada suara sama sekali gitu kan dari
boardnya juga nggak ada. Ya udah kayak tenang-tenang aja. Soalnya ya memang mereka komit akan backup Potter untuk long term project ya mungkin di Championship. Tapi gua nggak tahu Liga Inggris di Championship. Tapi mudah-mudahan Liga Inggris sama kayak Liga Wakanda ya. Jadi tahun ini musim ini nggak ada degradasi. Championship sama yang satunya lagi ditiadakan. Nggak ada promosi juga. Jadi aman kalau itu jadian sih nggak masalah. Tapi kita bahas itu lebih seru ya. Cuma kemungkinan 3 video kita bahas, 3 video keempat kita bikin klarifikasi biasanya. Ya jadi itu aja sih. Nah, ya gua nggak tahu butuh berapa pemain lagi buat injek ini ya, buat ngangkat. Tapi yang pasti Potter ini benar-benar nggak punya hoki sih di Chelsea. Iya, maksud gua ada aja gitu ya. Entah yang waktu itu juga James baru main, kita udah seneng nih. Oh bener James mainnya bagus, cedera. Iya itu. Fofana baru pertandingan friendly mau main, ya cedera lagi. Felix, main bagus. Setengah pertandingan kartu merah. Jadi gua nggak tahu Potter ini mungkin kurang amal juga kali di lingkungannya. Kalau dulu kita pernah Bang Bex pernah bilang ini kayaknya Werner butuh dirukiah nih. Nah, kalau kali ini kayak satu tim nih Chelsea nih, ubruk-ubruk kayak butuh dirukiah nih. Nanti gua panggil Ustadz Muhammad Faizar dari Purwokerto ada bagus. Bisa. Buat rukiah bagus dia. Lu pernah sama dia? Iya, dia juga bisa bersihin jin-jin yang ada di rumah. Bang Bex tolong lah. Bercanda gue jelek nih kalau dipancing nih. Ya jadi apa ya? Ya gue berharap ini sih. Ini kan kemarin sempat Enzo Fernandez kenceng gosipnya. Tapi lemes lagi nih, ya kan. Sebenarnya kalau jadi, ini kan ada 2 nama nih yang sempat kenceng, Arsene Zakarian sama Enzo Fernandez. Ini 2 nama ini kalau di tahun 2022 ini merupakan 2 nama yang peringkat 1 dan peringkat 3 terbaik di Eropa untuk urusan chances created. Nomor 1-nya Arsene Zakarian, nomor 3-nya ada pemain Turki, gue lupa namanya siapa, pemain muda Turki, dan ketiga Enzo Fernandez. Mungkin Chelsea butuh sih Enzo Fernandez sih, tapi ya gua nggak tahu udah kebanyakan belanja. Bek kanan aja dulu lah. Iya bek kanan juga. Bek kanan juga kan. Kabar terakhir sih ada nama Pedro Porro, cuman itu saingan nama Spurs ya, dari Sporting Lisbon. Ada nama Juranovic, tapi Juranovicnya udah ngedrop lagi. Gua nggak tahu nih mau nunggu sampai kapan, mengandalkan Azpilicueta atau Chalobah di situ atau mungkin RLC di situ. Yang pasti gue pernah baca juga minggu lalu sebuah artikel di The Athletic yang bilang bahwa betapa vitalnya seorang Reece James di dalam skema Potter Ball. Jadi begitu Reece James cedera, hancur. Itu dibahas tuntas semua, dikupas tuntas semua. Kenapa Reece James itu vital banget di situ. Jadi ya Chelsea main bagus di awal-awal Potter, 5 pertandingan menang. Setelah draw lawan Salzburg waktu itu kan, terus 5 pertandingan berturut-turut menang, habis itu setelah kalah lawan Brighton langsung drop sampai sekarang. Ya itu salah satunya kuncinya ya ada di ketidakadilan Reece James sih. Ya vital sih. Jadi kalau menurut lo gimana, Potter out, Potter in? Gua Potter stay sih tetap. Potter stay. Nggak tahu kenapa ya, feelingnya ya bisa lah kita juara di Championship, bener kata lo tadi. Iya, Championship ya. Tapi stuck kan ntar nggak bisa promosi juga. Enggak, gue kepikirannya kalau Championship nontonnya di mana? Video kan nggak jual Championship. Kita di Twitter. Banyak. Kayak selama ini nonton di video aja. Nggak buat yang nonton juga lu ngaku deh, lu jarang kan nonton di video kan. Lu nontonnya di ini kan SBL siaran bola live. Emang Championship ada di SBL? Harusnya kalau di Chelsea ada kali ya, karena kan sebuah ada masanya gitu, ada view-nya gitu. Kalau nggak Yasin TV itu .apk. Iya. Jadi apalagi nih yang kita bahas nih? Aduh. Paling gini, ini kan juga ada cocokologi tipis-tipis lah. Lo tahu lagunya Gigi kan? 11 Januari. 11 Januari bertemu. 11 Januari juga Joe Felix
deal dengan Chelsea, dibeli sama secara resmi bergabung dengan Chelsea, ya kan? Dia dikasih nomor 11, ya. Kemudian dia di kartu merah itu di menit 45 plus 11, ya. Dia juga pertama kali turun langsung jadi starting 11. Oke. Terus ini dia juga gue jadi lihat contekan ya. Cocokologi nyontek. Dia juga dikonfirmasi nanti baru bisa main nanti tanggal 11 Februari saat berhadapan dengan West Ham. Jadi bisa dibilang ini cedera sebulan sih. Jadi nanti sih, karena dia straight red, jadi suspendednya 3 pertandingan. Jadi lawan Palace, lawan Liverpool sama lawan Fulham lagi tanggal 4 Februari nggak main, baru main lagi lawan West Ham tanggal 11 Februari. Jadi lu bayangin tuh dengan lawan fee dia 9 juta pound, gajinya segitu, kita kehilangan skip sebulan. Tapi dia ada opsi pembelian nggak sih? Nggak ada ya? Bahkan kontraknya sebelum ini udah diperpanjang lagi sama Atletico jadi 2027. Kayaknya pure emang selek sama Simeone aja kayaknya ini. Itu juga gua ngeliat Joao Felix ya. Jadi Simeone kan mainnya bertahan ya. Atletico kayaknya emang dia nggak cocok di situ. Jadi Joao Felix tuh kayak nunjukin kemarin itu bahwa dia tuh, gua nggak nyangka sih, gua nggak pernah lihat Joao Felix sebagus tadi malam bahkan di timnas Portugal sekalipun gitu ya, apalagi di Atletico kita jarang banget lihat dia yang tampil luar biasa gitu di Champions League ya kan. Chelsea juga musim lalu ketemu Atletico gitu. Biasa aja gitu. Makanya gue juga nggak begitu excited ketika Chelsea lawan Joao Felix mahal-mahal gitu. Tapi apa yang gue lihat tadi malam di babak pertama khususnya itu gokil. Dia benar-benar membawa sparks, dia juga membawa apa ya, seolah-olah gue ngelihat Eden Hazard rebound sih di Chelsea kemarin. Jadi ya sayangnya berakhir kartu merah. Ya lagi-lagi unfortunate. Lagi-lagi kita sedih. Ya gitulah kurang lebih. Ya itu tadi obrolan gua bareng Bang Bex. Jadi guys, menurut kalian gimana, Potter stay atau Potter out? Gue yakin kalian semua Potter out sih mereka ini. Lu nggak nanya gua. Kalau lu masih Potter stay kan dari kemarin, masih percaya progres kan? Enggak sih. Udah mulai luntur ya. Gue lagi goyang nih. Udah mulai goyang ya. Tinggal gini, gua kasih pur 1 match sih lawan Palace. Kalau lawan Palace masih kalah lagi? Kalah atau draw, udah saatnya gua akan campaign Potter out. Ganti Sintayongnya kali ya. Iya. Gua akan campaign Potter out. Gantinya? Kalau kalah juga lawan Palace. Ya. Gantinya siapa Bang Bex? Gantinya? Yang ada aja lah, yang penting jangan Potter deh. Ini kayaknya udah gue bukan meragukan kompetensi Graham Potter, gue meragukan kehokiannya. Dia udah kayak bawa bad luck aja menurut gue, udah sialnya udah kebangetan sih. Jadi bukan atas dasar kompetensi sih. Jadi kalau pelatih nggak punya hoki juga nggak bagus juga. Gitu iya bener. Nah, sama satu sih yang gue kecewa, gue pengen sih kayak dia kayak nggak ada passion gitu. Ya gimana ya, gol biasa aja ya kan. Terlalu adem gak sih? Terlalu adem. Jadi gimana, kita juga pengen lihat pelatih yang gimana ya, yang sibuk di pitch lane gitu ya. Kadang kalau dibilang orang kangen Tuchel, gue lebih kangen lagi yang ngenalin gue sama passion dia ngelatih itu Conte sebenarnya. Conte itu gila tuh. Iya. Ya sama Conte, Mourinho, Tuchel. Udahlah balik lagi aja Conte lah. Tapi ya sudahlah ya, udah punya orang jadi udah. Tuchel juga udah nggak mungkin balik lagi. Gua kalau disuruh milih balikin Tuchel, gue lebih suka balikin Werner. Iya. Yang gue pikirin sekarang kenapa dulu bukan Havertz aja yang dilepas ya, Werner aja yang stay. Waduh, tahu deh. Ya udahlah. Ya udah gitu aja lah ya. Ya daripada silakan. kita makin dalam ntar ngomong juga makin emosi. Iya, teman-teman juga pasti kecewa. Gue tahu kalau kita bikin konten kayak gini lagi kalah pasti lemes. Viewsnya dikit, komentar banyak. Komentar rame tapi durasi nontonnya bagus. Udah gitu biasanya mereka juga tahu kalau ada yang kemarin ada ngebacain Bang. Ini kayaknya kreatifnya Football kalau ngomong gini, besok aja seri gitu. Iya, emang paham banget. Itu Mas Ardiansyah. Oh Mas Ardi. Oh iya Mas Ardiansyah ya. Iya, Mas Ardiansyah udah paling paham memang sama Football. Dia kan udah lama. Penonton lama. Jadi Mas Ardiansyah gimana nih komentarnya? Oke lah. Oke, cukup karena durasi sudah cukup panjang, kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum coba subscribe dong. Komen, like, share.
Pokoknya sebarin ke teman-teman kalian yang sama fans Chelsea. Ya fans Chelsea juga. Tapi kayaknya kita kalau misalnya minggu depan kita bahas Liga 1 aja kayaknya. Iyalah, kita bahas Liga 1 aja. Prediksi Champions. Football kita bahas MU aja deh. Kita bahas MU kali ya. Iya, kalau nggak bahas Arsenal yang lagi jago deh. Secara algoritma lagi nggak bagus nih bahas Chelsea. Oke, thank you yang udah nonton. See you on the next video. Gaffer! Best manager in the world! Don't give up, still believe, bro! Make room, guys. Watch your back. We got you, Gaffer. Trust you. Don't give up, Potter. You're best manager in the world, bro. You'll win the Champions League. Go on, Potter. We believe, bro. Keep the faith. Change the squad. They're the problem. Yes, man. Don't give up. Don't give up. Don't give up, Super Graham Potter, bro. Best manager in the world. So